Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu senantiasa curah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan bahasan kajian kita dalam pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dengan dalil-dalilnya berguraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 36, berguraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 37. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan syair. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan syair. Berarti Nabi penyair dong. Hah? Nabi penyair kan? Contohnya kalau dikatakan beliau penyair, berarti akan menyaingi, menandingi Al-Quran dan akan menandingi sunnah. Terus gimana dong? Karena syair itu kan kata-kata indah ya, kayak kita lah syair. Ujung-ujungnya bagus gitu kan. Pokoknya kata-katanya bagus, dalam, ya, indah gitu. Dari sisi bahasa aja itu indahnya gak ketulungan gitu kan. Pantun gitu. Lah kalau beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu, berarti apa bedanya dengan Al-Qur'an? Nanti gak bisa dibedain mana syair, mana Al-Qur'an. Mana syair, mana sunnah. Begitu. Maka wallahu a'lam bishawab, beliau bukan seorang penyair. Meskipun mampu nggak beliau menjadi penyair? Ya mampu. Tapi beliau bukan penyair.
nanti akan terjadi pengaburan gitu, pengaburan. Mana syair, mana kalamullah Al-Quran gitu. Nah, nanti kabur jadinya begitu. Maka secara hakiki beliau tidak seorang penyair, tapi beliau juga senang mendengar syair, dan terkadang beliau mengucapkan syair-syair. Dan kadang-kadang syair yang beliau ucapkan itu dari sahabat yang lain, kemudian beliau tirukan. Kalaupun beliau pernah membaca syair dari beliau sendiri, itu pun cuman apa ya, selingan refleks gitu loh, refleks, tapi dengan kata-kata yang indah gitu, seakan-akan itu adalah syair. Ya kayak kita lah, kadang-kadang kan ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba kita membuat kata-kata indah yang mungkin ujung-ujungnya itu a kan gitu, i indah, tapi kan itu cuman apa ya, sekedar spontan gitu, spontanitas itu saja. Jadi wallahu a'lam, sependek pengetahuan saya, beliau bukan seorang penyair. Bukan seorang penyair, meskipun beliau itu juga senang mendengar syair-syair yang indah, bagus, cakep gitu. Dan beliau juga terkadang mengungkapkan kata-kata beliau dengan kata-kata tadi itu syair indah gitu. Itu pun spontan begitu. Memang para saudara-saudaraku sekalian, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam melarang bersyair. Kadang-kadang beliau juga membolehkan penyair, membolehkan bersyair. Terkadang juga beliau bersyair. Nah, berarti ada riwayat-riwayat yang seakan-akan bertentangan gitu. Nabi melarang, Nabi membolehkan, bahkan Nabi pernah juga bersyair. Berarti asalnya dilarang atau boleh? Boleh. Beliau melarang bersyair itu kalau syairnya mengandung kesyirikan, mengandung celaan, makian, kemudian keburukan, kejelekan, merendahkan, atau ingin menyerang musuh dengan kata-kata yang buruk misalnya. Maka dalam hal ini dilarang gitu. Nabi melarang itu gitu. Tapi syair-syairnya itu berisikan sesuatu yang baik, penyemangat, motivasi, terus nasihat, isinya nasihat, mauidhah dan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana nanti akan kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah yang menunjukkan bolehnya bersyair dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa tidak boleh bersyair, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 244. Allah berfirman, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Wasyu'ara, syu'ara itu para penyair. Berarti penyair-penyair. Yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dari ayat ini menunjukkan tidak boleh bersyair.
Tapi kan harus dipahami nih, yang nggak boleh itu dari mananya, dari sisi apanya. Padahal Nabi juga pernah bersyair, Nabi juga senang mendengar syair. Tapi ayat ini kok menunjukkan nggak boleh. Tapi kan kita lihat dulu nih, dan penyair-penyair itu, siapa penyair-penyair di sini? Kata para ulama rahimahumullah, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang isinya syair-syair itu mencela Rasul, mencela Nabi, mencela para sahabat, memusuhi Rasul. Ini yang dimaksud. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi syair-syair, penyair-penyair yang tadi orang-orang kafir, orang musyrikin ya, itu diikuti oleh orang-orang yang sesat yang mengikuti mereka. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksud dari ayat ini adalah mereka adalah orang-orang kafir. Para penyair tadi itu orang-orang kafir yang diikuti oleh golongan orang yang sesat di antara manusia dan jin. Mereka adalah orang-orang kafir, para penyair tadi itu, yang diikuti oleh golongan orang-orang yang sesat dari kalangan manusia dan kalangan jin. Berarti namanya syair-syair dari orang kafir, syair-syair dari orang munafik, dari orang-orang musyrik, ya isinya mencela Islam, mencela Nabi, para sahabat, ingin menyerang Nabi, menyerang para sahabat, menyerang Islam dan kaum muslimin. Maka kalau syair-syairnya seperti itu, maka tidak boleh. Dan tidak boleh juga mengikuti mereka. Nah ini yang nggak boleh berarti. Oleh karena itu ayat berikutnya, jadi ayat berikutnya itu menunjukkan boleh syair-syair yang kalau mengandung kebaikan. Allah berfirman dalam surat Syu'ara ya, ayat 247. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Illal ladzina amanu. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang beriman. Kalau sebelumnya kan orang kafir tuh para penyair kafir, musyrik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka berzikir, banyak mengingat Allah. Wa antasaru mim ba'di ma dzulimu, dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Ya, dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Ayat ini menunjukkan bahwa bolehnya bersyair gitu, bersyair dengan kata-kata yang indah. Untuk membela siapa, Pak? Membela Rasul dengan syair-syair itu. Ya Pak, syair itu kan indah, terus kata-katanya itu dalam banget gitu loh. Sehingga benar-benar itu menyentuh, langsung nyentuh neng hati, ngena gitu loh. Daripada kata-kata yang biasa itu kan kadang-kadang sulit ngena neng hati. Tapi dengan kata-kata yang indah itu langsung nancep neng hati, langsung memberikan pengaruh ke dalam hati. Nah, ayat ini tadi menunjukkan bahwa boleh dengan syair-syair yang indah, yang mengandung kebaikan, kemaslahatan, memotivasi, ya, nasihat, mau'idhah, maka diperbolehkan, ya. Makanya di sini maksudnya dari ayat yang mulia ini adalah ada di antara para sahabat Nabi yang merupakan penyair-penyair
yang membela Islam. Jadi ada di antara para sahabat Nabi itu yang merupakan penyair yang membela Islam, membela Rasulullah, serta membantah kejelekan kaum musyrikin. Nah, ini boleh berarti. Di antaranya siapa penyair-penyair dari kalangan para sahabat itu? Ada di halaman 366 itu disebutkan Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik. Ini 3 sahabat, dan tentu yang lainnya juga ada gitu. Tapi yang ma'ruf adalah ini nih, penyair-penyair Nabi SAW dari kalangan sahabat. Dan syair-syair mereka itu subhanallah tajam banget, mengena di hati, indah banget. Dan mereka apa ya, kalau membuat syair itu enggak seperti kita nih mikir, nulis, salah, hapus. Enggak. Mereka itu kalau bikin syair spontan. Jadi misalnya ada mereka mengalami ini, melihat ini, langsung membuat syair yang kandungannya seperti yang dia lihat, langsung. Berarti mereka pinter, Pak. Ya, pinter. Bisa. Oh, itu udah cobaan. Lagi kerja misalnya kan, ngetok apa gitu ya, bikin syair itu langsung bisa tuh. Dan itu bisa 100 bait dalam waktu yang singkat, langsung keluar dari istilahnya otaknya ya. Wus, dan memberikan motivasi besar gitu. Oh, ini dia sahabat-sahabat yang mulia ini, yang intinya mereka ini, para penyair ini, membela Islam, membela Rasul SAW, terus merendahkan dan membantah kaum musyrikin, dan membuat lemah kaum musyrikin. Nah ini, dan yang paling terkenal adalah Abdullah bin Rawahah sebenarnya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ayat ini ya menunjukkan bolehnya bersyair dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan, meskipun ayat sebelumnya ada larangan itu. Ya, ada larangan itu. Makanya kita ini kalau dulu kan ada pelajaran syair itu kan susah banget nih bahasanya susah gitu, nggak hafal-hafal. Susah hafalnya, apalagi sudah kalau besok ujian gitu ya, bikin syair ini alah mumet lah, susah kalau udah tua begini ya. Tapi para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kita baca sedikitnya apa yang dijelaskan oleh penjabar kitab ini, hafizahullah ta'ala. Kata beliau yang artinya, urusan yang berkaitan dengan syair sama halnya dengan perkataan dalam masalah yang lainnya. Kenapa? Karena syair adalah kalimat yang berpola dan memiliki qafiyah. Ujung-ujungnya lo a i gitu loh, Pak. Berpola dan berqafiyah namanya. Di antara syair ada yang kata-katanya indah dan juga memiliki makna yang indah dan baik, sehingga boleh dilantunkan. Nah ini dia nih, boleh berarti kan. Kalau yang dari orang-orang kafir, orang musyrikin yang mencela Rasul, mencela para sahabat, meruntuhkan Islam, nah ini jangan ditiru, jangan didengar, jangan ditiru. Berarti nggak boleh seperti itu. Kalau yang ini boleh nih, ya, memiliki makna yang indah dan baik, sehingga boleh dilantunkan dan didengarkan gitu.
Ada juga yang kebalikannya, yaitu yang jelek, buruk, sehingga tidak boleh disenandungkan dan didengarkan, yaitu yang jelek ya, sehingga tidak boleh disenandungkan dan didengarkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, coba nanti nih bukunya besok tuh kalau bawa buka nih. Adabul Mufrad. Ada kan kajian di sini? Adabul Mufrad. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "Asy-syi'ru bimanzilatil kalami, hasanuhu ka hasanil kalami, wa qabihuhu ka qabihil kalami." Asy-syi'ru, syair, bimanzilatil kalam, memiliki kedudukan seperti ucapan biasa kita ini, obrolan sama. Syair pun demikian. Hasanuhu ka hasanil kalami, yang baik seperti ucapan yang baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalami, dan yang jelek seperti ucapan yang jelek. Berarti yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Ibnu Majah rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-syi'ri hikmatan." Sesungguhnya di antara syair-syair itu ada hikmah, pelajaran, dan itu sahih. Karena kata-kata itu indah. Dari kata-kata yang indah itu orang itu terpesona, terperdaya, sehingga masuk ke hati. Makanya mengingatkan kita akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal bayana la sihra, wa innal bayana la sihra. Sebagian kata-kata yang indah itu bisa mensihir, bagian dari sihir. Makanya dari di kitab apa itu Pak ya, kitab tauhid loh, kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi itu di situ ada bahasan sihir dan macam-macamnya. Ada macam-macam sihir, tapi yang dimaksud dengan macam-macam sihir di sini adalah menurut bahasa. Sihir itu apa sih? Sihir itu kan sesuatu yang sebabnya itu tidak diketahui. Sesuatu yang sebabnya tidak diketahui atau samar. Tiba-tiba ujuk-ujuk ini, ujuk-ujuk itu, tiba-tiba ini. Itu sihir. Makanya penulis dalam kitab apa namanya? Kitab Tauhid itu menyebutkan adu domba, namimah itu bagian dari sihir. Kenapa? Adu domba itu kan awalnya kan damai, tiba-tiba berantem. Itu kan adu domba, namimah. Itu bagian dari sihir. Kenapa? Sebabnya nggak jelas. Kan cuma kata-kata saja kan. Kamu katanya begini, kamu katanya begini. Dari kata-kata saja itu mempengaruhi hati. Sehingga terjadilah pertikaian. Nah, seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan wa innal bayani la sihra. Karena kata-kata yang indah, bayan itu kata-kata yang indah, bagus. Ya berarti kan mirip syair kan? Iya. Itu bagian dari sihir. Artinya mempengaruhi hati itu, mempengaruhi hati. Makanya kata-kata yang indah, kebatilan, keburukan, kebatilan, kalau dihias
dibungkus dengan kata-kata yang indah, itu seakan-akan kebenaran enggak? Iya. Makanya bayan, penjelasan yang indah, keterangan yang bagus banget, tertata rapi, itu bisa mensihir. Mensihir hati-hati manusia sehingga terpengaruh. Yang disampaikan itu buruk, jelek, syirik misalnya, itu jadi kayak bener gitu loh. Apalagi kebenaran dihias dengan kata-kata yang indah, tambah tok cerel atau apa itu ya. Nah seperti itu ya, Masya Allah. Nah ini pun demikian. Jadi syair itu kayak bicara saja. Kalau benar ya benar, kalau buruk ya buruk. Berarti menunjukkan syair itu ya boleh, kadang-kadang ya boleh, kadang-kadang ya tidak boleh. Inna minasyi'ri la hikmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara syair-syair itu ada hikmah. Yang malas jadi semangat, yang sedih jadi gembira, yang takut berani dengan syair-syair ini. Makanya Abdullah bin Rawaha itu sering melantunkan syair-syair ketika jihad. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, ini berangkat atau tidak, ini diturusin atau tidak, Abdullah bin Rawaha tampil dan membawakan syair, sehingga memberikan motivasi besar kepada mereka para sahabat untuk perang berjihad fisabilillah. Itu hikmah enggak? Hikmah. Maka dari sisi sini ya diperbolehkan ya syair-syair tersebut. Baik. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum, kata penjabar kitab ini hafizahullah, syair itu bermacam-macam tergantung pesan yang disampaikan oleh penyairnya. Ada syair cinta enggak? Ada syair cinta. Oh, macam-macam dah ya gitu. Di antaranya ada yang tegak di atas kebenaran dan petunjuk, dan ada juga yang tegak di atas kesesatan. Ada yang tegak di atas bid'ah dan khurafat, dan ada juga yang temanya tentang kefasikan dan maksiat, menggugah syahwat, menggugah hawa nafsu dan syahwat. Ada ya ada. Sebagaimana perkataan biasa. Baik. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita baca ini dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis nomor 241. Sudah banyak nih ya, 241. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarik 'anil Miqdam bin Syuraih an abihi an Aisyah qalat. Sanad hadits ini sampai kepada ibunda kita, ibunda kaum muslimin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Qalat, dia berkata, qila laha, ada yang bertanya kepada Aisyah, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'ri? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dengan pola-pola syair, model-model syair? Ini Aisyah ditanya ya. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawahata wa yatamatsalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwad. Kata Aisyah, beliau pernah mengikuti pola syairnya Ibnu Rawaha. Siapa Ibnu Rawaha? Abdullah bin Rawaha. Ibnu Rawaha. Berarti namanya
Abdullah bin Rawaha. Berarti Nabi pernah menirukan syair yang dibawakan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan juga mengikuti pola syairnya wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwid, dan orang-orang yang engkau belum tahu akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita itu. Syair ini syairnya siapa ini? Syairnya ada yang mengatakan Torofah bin Al-Abd. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Ada penjelasan sedikit di sini. Jawaban Aisyah tadi itu, beliau pernah mengikuti pola syair Ibnu Rawaha, yaitu Abdullah bin Rawaha. Ia adalah seorang sahabat mulia dari Ansar, dari suku Khazraj. Ia adalah salah satu sahabat ahli syair. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia berkata, para penyair sahabat Rasul adalah Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, dan Ka'ab bin Malik. Perkataan Aisyah, dan juga mengikuti pola syairnya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid, dan orang-orang yang engkau belum tahu akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita itu. Kata ganti di atas kembali kepada Abdullah bin Rawaha. Meskipun bait syair ini adalah karya Tarafah bin Al-Abd dalam Al-Musnad dari Aisyah. Dalam Al-Musnad dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW menunggu berita dalam waktu yang lama, berarti dalam waktu yang lama itu bosan nggak? Nunggu orang lama itu bosan nggak? Mumet kan? Lama banget. Jadi kan, maka beliau menyantunkan syair Tarafah wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Bait syair ini termasuk mu'allaqah Tarafah bin Al-Abd dengan redaksi satu, bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Yang terakhir di sini, dan tidak secara terang-terangan menisbatkan bait syair ini kepada Ibnu Rawaha, dan ini lebih tepat. Dengan menganggap bahwa riwayat yang pertama itu benar, maka kemungkinan Abdullah bin Rawaha memasukkan bait tersebut ke dalam sebagian syairnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi SAW ya pernah juga melakukan itu. Tapi sekali lagi, dari awal kita sebutkan beliau bukan penyair. Beliau bukan penyair, tapi beliau kadang-kadang juga melantunkan kata-kata yang indah, yang mirip dengan syair-syair itu. Bahkan beliau pernah menirukan syairnya Abdullah bin Rawaha. Baik, kita lanjutkan. Hadis 242. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala. Sanad hadis ini sampai kepada Abu Hurairah. Qala, dia berkata, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu kalimatu labid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan penyair yang paling benar adalah perkataan labid. Apa nih? Syairnya Labid.
Ini yang paling benar, direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Nih, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ini sering ya, syair ini sering dipakai oleh para ulama. Untuk apa? Dalam masalah akhirat, bahwa dunia itu rendah, dunia itu hina, dunia itu begini-begini. Akhirat itu adalah kekekalan abadi, kenikmatan dan seterusnya. Membawakan syair ini, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Wa kada Umayyah bin Abi Salt Yuslim, dan hampir saja Umayyah bin Abi As-Salt masuk Islam. Dan apa yang dimaksud dengan syair ini? Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Maksudnya adalah semua kenikmatan di dunia pasti akan sirna, sedangkan apa-apa yang ada di sisi Allah kekal. Perkataan yang benar hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dunia pasti hilang, yang kekal adalah apa-apa yang ada di sisi Allah. Termasuk dunia adalah masa anak-anak kita. Masa anak-anak kita, kanak-kanak kita ya. Masa kanak-kanak kita sudah berlalu. Berarti dunia enggak itu? Hilang. Sekarang kita sudah tua. Nah, dulu kita bisa manggul beras gabah berapa kintal itu, sekarang enggak kuat. Jadi masa dunia hilang, pasti hilang gitu kan? Pasti hilang. Dan puncaknya adalah mati. Yes. Ini maksud ini kalau bisa antum ini apalin nih syair ini satu ini bagus, dan antum bisa taruh di satu saya. Nah, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syair yang paling bagus, yang paling benar. Karena cocok dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Masya Allah, bersesuaian dengan akidah Islamiyah. Tapi di sini perkataan dan hampir saja Umayyah bin Abi As-Salt masuk Islam. Hampir saja di sini adalah kata kerja yang menunjukkan akan terjadi. Maksudnya Umayyah hampir saja masuk Islam, akan tetapi dia tidak masuk Islam. Dia biasa beribadah pada masa jahiliyah, beriman dengan kebangkitan, sempat hidup pada masa Islam tapi nggak masuk Islam. Sayang Pak ya. Dia percaya akan hari akhir, hari kebangkitan, percaya dia. Dia nggak tahu Allah bagaimana Pak? Dia ini percaya sama akhirat tapi dia mungkin nggak dapat sama Allah bagaimana? Yang jelas tidak mendapatkan hidayah masuk Islam. Padahal dia percaya. Dan dia mungkin tahu tentang Islam. Nabi adalah Nabi, utusan Allah. Dia berarti tahu tentang akhirat begini, tahu. Tapi qadarullah ya, tidak masuk Islam. Ya gak jauh-jauh lah, paman beliau sendiri aja gak masuk Islam kok. Abu Talib. Makanya hidayah itu mahal ya. Nah, hidayah itu mahal. Mahal banget hidayah. Nah, ini dia nih ya. Siapa namanya tadi itu? Umayyah bin Abi As-Salt. Ketika mendengar saja ini, ketika mendengar bait syair ini, tergugah hatinya. Mungkin dia pengen masuk Islam, tapi qadarul enggak masuk Islam. Karena dia juga tahu nih, hari kebangkitan, ada surga dan neraka, ada ini nih. Berarti kan yang dia yakini itu sama dengan syair ini enggak? Iya. Dia tahu bahwa dunia akan hilang, sirna. Yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah. Dia tahu itu.
tapi masuk Islam. Ya tentu di sana ada sebab-sebab yang lain lah kenapa dia tidak masuk Islam. Ya kayak Abu Thalib sebabnya diantaranya karena sahabat, karena teman-temannya kafir tuh Abu Jahal dan yang lainnya itu. Tapi kita lanjutkan hadis 243. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'anil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Kata siapa tadi itu Pak? Kata Jundub bin Sufyan al-Bajali bahwa jari Rasul, yaitu jari kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terkena batu, kesandung bahasa kita ya, kemudian berdarah. Lalu beliau tiba-tiba berucap, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, berkata, dan kata beliau ini polanya pola syair. Dari mana? Ujung-ujungnya ti. I. Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Nah itu polanya pola syair. Artinya kamu hanyalah jari yang berdarah dan di jalan Allah lah kamu temui. Berarti beliau pernah berkata-kata yang polanya pola syair. Berarti boleh. Berarti ini kan spontan gak nih? Kesandung tiba-tiba mengucapkan ini. Wallahu a'lam. 244. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwa. Sama ini dengan hadis yang sebelumnya, dengan hadis yang senada. Dua, 4, 5 masih ada ya beberapa. Wow masih banyak. Udah syuruk ya. Satu lagi nih, tanggung. 245. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anba'ana Abu Ishaq 'anil Bara' bin Azib qala. Sanad hadis ini sampai kepada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala lahu rajulun, ada seseorang yang berkata kepadanya, afara'aitum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Ammar. Apakah kalian pernah lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umarah? Abu Umarah ini berarti siapa? Kunyah dari Bara' bin Azib gitu. Kata dia, la wallah ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nasi talaqqatuhum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib akhidun bilijabiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana nabiyyu la kadhib ana bin Abdul Muttalib. Ia menjawab, tidak, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpaling, tidak pernah mundur ketika perang. Ini peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang masya Allah dahsyat banget Pak ya. Sempat mengalami kekalahan nggak? Iya nggak?
Perang Hunain. Karena waktu itu kan jumlah kaum muslimin banyak. Karena habis penaklukan kota Mekah kan. Habis penaklukan kota Mekah banyak kaum musyrikin yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, sehingga iman mereka itu masih lemah kan gitu. Sehingga ketika mereka berangkat berjihad tuh dengan melihat jumlah yang banyak, oh kita nih pasti menang. Lawang dulu saja kita sedikit aja menang kok. Sekarang gimana? Banyak pasti menang lah. Ada unsur, ada sedikit ujub. Allah uji dengan kekalahan terlebih dahulu. Kocar kacir, kabur semua ketika perang serangan pertama begitu. Akhirnya ya menang begitulah. Allah uji dulu. Karena tadi itu rasa sombong, rasa ujub di hati. Terlintas gitu. Tentu tidak sampai ngomong lah mungkin ya, tapi terlintas. Baik. Nah, di sini ketika para sahabat, sebagian sahabat itu lari, Nabi tetap tegak. Ini di sini. Ya. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berpaling, akan tetapi banyak orang yang lari karena dihujani anak panah oleh suku Hawazin. Taif, orang-orang Taif, mereka itu jago-jago panah, jago banget. Itu terkenal dah. Arab udah tahu itu dia suku yang pandai dalam berpanah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di atas baglah, tetap di situ. Baglah itu ya berkisar antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai keluar bigol ini. Bigol. Berarti lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Dan Nabi SAW tegak kuat di atas baglahnya. Dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, sepupu ya, sedang memegang tali kekangnya. Dan Rasulullah SAW menyenandungkan. Nah ini beliau ya bersabda dengan pola syair juga nih. Aku anan nabiyyu la kadzib. Aku adalah nabi yang tidak dusta. Ana benu Abdul Muttalib. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Dari mana pola syairnya? Kadzib, Muttalib. Nah itu polanya pola syair. Ini masya Allah ya. Setelah para sahabat yang lari tadi itu melihat Nabi tetap tegar di situ dengan membacakan pola-pola syair, mereka kembali dan berdiri di sisi-sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian melanjutkan peperangan, kemudian ya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dalil di sini adalah ya sabda Rasul tadi itu dengan pola syair, anan nabiyyu la kadzib, ana benu Abdul Muttalib. Masih ada beberapa hadis lagi nih yang belum terbaca nih kayaknya nih, nggak sampai waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, demikian akhi fillah, semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.